Ya, kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan kita tahu ada larangan mudik untuk 6 hingga 17 Mei. Namun ironis yang saya dapat data bahwa ada sekitar 3 juta orang di Jakarta yang sudah curi start mudik nih ya. Karena memang sebelum tanggal 6 semuanya belum dilarang. Jadi semuanya feel free untuk keluar kota asalkan tadi prokesnya tetap diterapkan ya. Tapi balik-balik lagi bahwa pergerakan manusia, pergerakan perkumpulan orang yang banyak itu yang kita takutkan akan menyebabkan angka kenaikan COVID yang mungkin akan tinggi lagi kalau tidak bisa dikontrol dengan baik. Dan di segmen ini saya masih berbincang dengan Kombes Polisi Sambodo di Lantas Polda Metro Jaya dan kita tadi sempat berbincang mengenai checkpoint. Lalu kalau bicara sanksi Pak Sambodo, ini sanksinya seperti apa? Kita tahu mungkin ya, tapi tidak kita harapkan ada banyak mungkin travel gelap atau bus antar kota yang masih nakal seperti itu. Sanksinya seperti apa Pak Sambodo? Iya, sanksi yang pertama untuk travel gelap. Ya. Travel gelap itu kita kenakan nanti pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas. Itu kaitannya dengan pengangkutan orang dalam trayek atau di luar trayek tanpa izin. Kemudian juga untuk modus-modus lainnya adalah naik di dalam bak truk. Nah ini nanti kendaraan truknya yang kita tindak. Baik. Itu pasalnya 303 Undang-Undang Lalu Lintas, yaitu kendaraan barang dia pakai untuk mengangkut penumpang. Itu kan juga ada larangannya. Baik. Kemudian di lain itu kita hanya melakukan putar balik kepada masyarakat. Jadi kalau mobil pribadi digunakan untuk mengangkut pemudik tanpa memungut bayaran, itu pasti kita putar balik. Tapi kalau dia mengangkut pemudik dengan dipungut bayaran alias travel gelap, itu pasti nanti kita tilang dan kita tahan kendaraannya sampai dengan tanggal 17 Mei. Baru nanti kita keluarkan. Gitu. Jadi untuk operator akan ditindak tegas kalau masih bandel seperti itu. Dan kalau pemudik yang mobil pribadi itu putar balik ya Pak ya? Ya. Kalau bis angkutan umum tentu nanti ada aturannya tersendiri operatornya dari Dinas Perhubungan. Yang mengatur tentang kendaraan bis. Lalu Pak Sambodo, bagaimana Anda juga menjamin bahwa petugas dari kepolisian yang bertugas juga tidak memberikan tadi ruang untuk hal-hal yang mungkin ya tadi menyimpang atau seperti apa? Untuk petugas polisi sendiri apa sanksinya kalau melanggar? Ya tentu sanksinya berat Pak, karena ini kan sedang dalam operasi. Ya dalam ketentuan di kode etik kepolisian juga kalau sedang dalam operasi melakukan pelanggaran itu sanksinya 2 kali lipat. Jadi ini sangat berat. Dan yang kedua tentu ada pengawasan melekat, pengawasan berlapis, dan bagi yang ketahuan tentu ada sanksi yang tegas nanti akan kita berikan kepada yang bersangkutan. Baik, yang menarik juga bahwa saya membaca artikel ya kita sebelum berdiskusi Pak Sambodo bahwa kepolisian menyebutkan bahwa boleh mudik sebelum tanggal 6 dan semuanya diperlancar seperti itu. Nah kalau statement ini maksudnya apa sih Pak Sambodo? Sebenarnya boleh mudik sebelum tanggal 6. Boleh dijelaskan? Gini, ada surat edaran nomor 12 dari gugus tugas COVID-19. Baik. Surat edaran nomor 12 itu berisi tentang tata cara perjalanan dalam negeri pada masa pandemi COVID-19. Nah, surat edaran nomor 12 itulah yang akan kita gunakan untuk mengatur perjalanan warga di dalam negeri ya sebelum tanggal 6 Mei. 6, ya. Jadi artinya ada pemeriksaan random terhadap swab antigen, kemudian ada kewajiban punya izin keluar masuk, izin bebas non reaktif, baik swab antigen maupun PCR untuk penumpang udara, laut, kereta api dan sebagainya. Ada pemeriksaan Jinos itu mengacu dengan surat edaran nomor 12 tentang perjalanan dalam negeri. Nah, pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 maka acuan kita adalah surat edaran nomor 13. Baik. Gitu. Jadi ada perbedaan treatment ya. Perbedaan treatment antara sebelum tanggal 6 dan setelah tanggal 6. Karena di tanggal 6 hingga 17 itu ada persyaratan yang akan lebih rigid untuk ada SIKM tadi yang saya sebutkan dan surat kalau memang surat dinas seperti itu ya yang bisa ditunjukkan. Baik,
Pak Sambodo, kita juga terhubung dengan Pak Heri Trianto, ini Ketua Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Pak Heri, selamat malam. Selamat malam, Ya. Mas Juno. Apa kabar Pak Salam Heri? sehat. Ya, salam Kabar sehat. Baik, Pak. Pak Sambodo. Ya, di sini juga ada Pak Sambodo, Dirlantas Polda Metro Jaya. Pak Heri, kalau bicara penanganan mudik untuk tahun ini resmi dilarang di 6 hingga 17 Mei. Tanggapan Anda dulu secara umum seperti apa? Ya, secara umum sebenarnya ini adalah bagian dari upaya kita menanggulangi pandemi dan mencegah terjadinya penularan baru pada pasca liburan atau di periode perayaan Idul Fitri 2021. Baik. Jadi memang kalau kita lihat tren dunia sekarang pada fase yang cukup kritis di mana banyak negara itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan kita tetap harus waspada kendati kasus kita cenderung menurun, tetapi semuanya bisa terjadi jika kita tidak patuh dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas kita sehari-hari. Kalau kita tahu Pak Heri bahwa tahun lalu juga mudik dilarang, namun ya lonjakan COVID tetap tinggi setelah Lebaran. Evaluasi tahun lalu seperti apa ketika larangan mudik juga diterapkan? Ya, tahun lalu kita masih dalam proses adaptasi ya, karena waktu itu kita baru melakukan PSBB, kita ingat, dan memang waktu itu kita masih cukup, masyarakat ini random ya, masih agak ketakutan dan mereka juga benar-benar berhati-hati. Tetapi setelah 1 tahun ini, seiring terjadi dimulainya vaksin, itu mulai terjadi muncul kepercayaan diri masyarakat untuk lebih banyak beraktivitas termasuk bepergian. Ini yang harus tetap kita jaga agar ini tidak berlebihan sehingga masyarakat tetap bisa menahan diri untuk berdiam diri di rumah. Kalau kita lihat larangan mudik tahun ini, Pak Heri sendiri melihat apakah ada perbedaan dengan tahun lalu? Apakah tahun ini lebih ketat atau malah tadi Anda melihat bahwa masyarakat kita mulai percaya diri setelah vaksin dan juga angka yang menurun, jadi larangannya juga agak tidak signifikan seperti tahun lalu. Seperti apa? Ya, justru karena masyarakat mulai abai, misalnya kita justru harus memperketat regulasi. Makanya dalam surat edaran Ketua Satgas itu disebut sebagai surat edaran untuk peniadaan mudik dan penanggulangan pandemi semasa bulan Ramadan. Kira-kira seperti itu. Jadi ada langkah-langkah taktis dan teknis yang dipersiapkan, tentu saja bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain, kementerian teknis juga dengan pihak kepolisian Republik Indonesia. Oke, Pak Heri, kalau kita bicara setiap momen libur panjang, tiap tanggal merah dan ada long weekend atau hari-hari besar, apakah memang tren angka peningkatan itu akan selalu ada? Kalau tidak tadi kita punya larangan atau peraturan yang tegas untuk meng-cut tadi mobilisasi. Ya, justru karena kita punya pengalaman buruk pada periode liburan, di mana kasusnya selalu naik, itu saya tadi juga sempat share juga ya beberapa kasus dalam 1 tahun terakhir ini sejak awal pandemi di bulan Maret 2020. Waktu itu setelah Idul Fitri, kendati sudah ada larangan mudik, kasusnya masih cukup tinggi. Masih banyak masyarakat yang membandel kira-kira ya, menempuh berbagai cara agar bisa tetap bepergian dan mengunjungi sanak saudaranya di rumah. Kemudian terjadi juga libur di bulan Agustus, itu ada beberapa libur yang kemudian memicu kasus. Kemudian juga libur Maulid Nabi di bulan November dan terakhir di libur Natal dan Tahun Baru. Itu kenaikannya bervariasi, Mas Juno, antara 60 hingga 120%. Dan saya rasa ini sebuah pelajaran yang berarti buat kita agar kita tidak mengulangi hal yang sama pada periode libur saat ini. Demikian. Baik, itu kenapa tadi sanksi juga peraturan yang jelas harus diterapkan agar masyarakat juga punya tadi tahu bahwa ini dilarang do and don'ts-nya seperti apa Pak Heri ya. Dan saya ke Pak Sambodo lagi. Pak, kalau kita bicara pelarangan tahun lalu dan tahun ini, tentunya sosialisasi tadi Anda menyebutkan bahwa akan terus dilakukan. Untuk masyarakat yang terpaksa berpergian Pak, dengan ya tadi ada beberapa pengecualian ya, untuk urusan kesehatan, dinas,
Lalu apa lagi Pak yang bisa dilakukan? Baik, saya ke Pak Heri dulu. Ya. Pak Heri, kalau yang menarik juga bahwa terkait dengan mudik dilarang, tapi ada ironi lain di mana tempat wisata boleh dibuka. Walaupun ini lokal ya, jadi yang boleh ke sana yang warga-warga lokal karena di provinsi misalnya di daerah. Anda melihat larangan ini seperti apa? Karena kan sama aja ada mobilisasi, ada pergerakan manusia di situ. Berarti larangan mudik juga kalau tidak ada yang tadi prokesnya tidak tegas percuma karena wisata juga dibuka. Ya, kita harus lihat ya, kita benar-benar perhatikan bagaimana regulasi itu dibuat. Jadi memang ada wilayah dibagi dalam beberapa wilayah aglomerasi di mana masyarakat bisa melakukan mobilitas di sana gitu. Dan pun ketika tempat-tempat wisata dibuka sebenarnya selama ini sudah mendapatkan pembatasan yang cukup berarti di mana maksimal pengunjung itu adalah 50%. Dan yang boleh berkunjung di situ tentu saja di wilayah aglomerasi yang bersangkutan. Lokal Jadi lah ya. Ini yang lokal ya, tidak boleh menyeberang gitu. Misalnya kita dari Jakarta mau ke Bali alasannya berwisata, itu tentu tidak boleh. Jadi ini udah fix ya, saya rasa dengan pembatasan tempat wisata sekarang dengan protokol kesehatan yang ada, tentu saja kita berharap masyarakat juga tetap bisa mau menahan diri sehingga mereka tidak perlu berbondong-bondong ke tempat wisata, ataupun jika ada yang masih pergi ke sana itu dalam jumlah yang terbatas. Tadi dijelas itu ada aturannya di 50% dari kapasitas. Jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi titik kendali kita semua agar tidak terjadi penularan lanjutan di sana. Baik, saya ke Pak Sambodo. Pak Sambodo, kalau bicara Jakarta, Polda Metro Jaya, tahu bahwa tidak hanya tadi larangan mudik, tapi juga ada di mana tempat wisata masih bisa beroperasi seperti itu. Dan kemungkinan akan didatangi banyak orang. Polda sendiri melihatnya seperti apa untuk titik-titik yang mungkin akan ramai nanti ketika libur Idul Fitri? Ya, yang pertama tentu kita menghimbau bahwa semua tempat wisata itu penjual tiketnya secara online. Baik. Jadi tidak ada yang go show. Kenapa secara online? Supaya betul-betul bisa dibatasi kapasitas jumlah pengunjungnya. Baik. Jadi misalnya Ragunan, itu kan selalu penuh. Nah, Ragunan itu kapasitas pengunjungnya harus berapa? Online ya? Kemudian yang diperbolehkan berapa? Oke. Nah, jadi kalau penjualan tiketnya secara online, yang pertama tentu tidak ada kerumunan di loket. Baik. Takutnya kan orang ngantri di loket. Jadi orang yang datang betul-betul orang-orang yang sudah punya tiket. Yang kedua, tentu jumlah kapasitas tiketnya bisa dibatasi. Kalau memang kapasitas hanya 25%, ya hanya 25%. Selepas itu orang tidak bisa lagi beli tiket. Gitu. Baik. Lalu kalau terakhir Pak Sambodo, sebelum kita tutup segmen ini, untuk masyarakat yang memang terpaksa harus berpergian tadi, apa yang harus disiapkan? Kepentingan apa yang diutamakan? Dokumen apa? Seperti apa? Ya, dalam surat edaran gugus tugas nomor 13 tahun 2021 disebutkan memang ada beberapa perjalanan non mudik yang diperbolehkan. Contoh misalnya adalah perjalanan dinas. Nah, perjalanan dinas itu bagi TNI, Polri, ASN maupun Kementerian BUMN itu harus disertai dengan surat jalan yang ditandatangani oleh minimal pejabat eselon 2 dengan cap basah dan tanda tangan basah. Kemudian hanya berlaku 1 kali pulang pergi dan sifatnya individual. Jadi 1 orang 1 surat perintah. Baik. Kemudian yang kedua, keperluan lainnya adalah misalnya mengantar orang yang akan melahirkan, ada orang kemalangan atau berkunjung ke menengok orang yang meninggal, melayat orang yang meninggal dunia, atau orang yang sakit. Nah, ini harus ada surat pengantar dari kepala desa. Baik. Dan tentu ke semua perjalanan ini harus punya surat keterangan non reaktif, baik swab antigen maupun PCR atau Ginos. Kenapa? Karena kalau tidak, nanti bisa saja di daerah penerima itu akan diisolasi lagi selama 5 hari dengan biaya mandiri. Karena memang ketentuannya seperti itu. Jadi silakan dilengkapi persyaratan-persyaratannya kalau memang melakukan perjalanan non mudik yang memang diperbolehkan oleh aturan tersebut.
Baik, terima kasih Kombes Polisi Sambodo Dirlantas Polda Metro Jaya yang kita harus akhiri di segmen ini. Selamat bertugas kembali Pak Sambodo, sehat-sehat ya. Dan di segmen selanjutnya kita masih akan berbincang dengan Pak Heri tentang peraturan mudik ini seperti apa. Tetap bersama kami di Indonesia Bicara.